siapa kita sekalian, Swastiastu Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Wakapolda, lalu perwakilan Ombudsman RI di Jambi, lalu pada pagi hari ini juga kami disaksikan oleh Kompolnas RI yang diwakili Bapak Dr. Supardi Hamid. Ya, beliau adalah komisioner salah satu Kompolnas Republik Indonesia, di mana sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat proses rekrutmen anggota Polri di Polda Jambi. Namun saya bermohon kepada Kompolnas untuk juga berkenan melihat proses upacara PTDH sebagai keputusan akhir di tingkat Polda terhadap 4 personel Polda Jambi, khususnya 2 orang terakhir. Teman-teman media, wartawan tahu itu ya, dan ditambah 2 yang lain. Dan tentunya saya hormati teman-teman saya wartawan media di Jambi yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan, baik yang mainstream, online maupun media cetak. Teman-teman sekalian, pagi hari ini teman-teman sudah melihat upacara itu dan arahan amanat saya apa. Jadi itu bentuk komitmen yang tentunya tidak mudah bagi kami untuk memberhentikan orang, karena di sana adalah menyangkut hajat hidup para pelanggar tadi, yang sekarang mereka sudah menjadi manusia atau rakyat biasa. Tapi institusi ini lebih besar daripada orang-orangnya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada perbuatan anggota saya selama kepemimpinan saya. Tapi sebagai seorang pimpinan, tentunya kami tidak mau tubuh kami semua masuk ke dalam lubang, ya, dalam suatu tempat yang tidak selayaknya, karena institusi ini dibentuk ada sebagaimana saat ini adalah untuk tugas-tugas Polri sebagaimana pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, ya, melindungi, mengayomi, menjaga Kamtibmas, menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan, kami juga setelah ini akan melakukan rekonstruksi terhadap kasus yang mengemuka saat ini. Saya mohon dukungan biar kami bisa menjalankan tugas ini secara profesional, akuntabel, berkualitas, berintegritas. Dan rekan-rekan, silahkan informasi kami berikan secara update, tetapi tentunya tidak boleh diberikan hal-hal menyangkut materi perkara yang akan mengganggu ataupun dapat dihukumnya orang secara media. Bagi teman-teman saya yang masih menyampaikan hal yang sebagainya, saya tahu, kami sangat sadar, kita hidup semua di era media sosial. Tapi pikirkanlah bahwa kami bekerja secara profesional. Sampaikan kalau ada informasi, kami akan jawab. Kami akan wujudkan melalui kerja-kerja, kami akan wujudkan melalui perbuatan. Ya, kami bagikan informasi tersebut. Jadi ini bentuk transparansi dan akuntabilitas yang kami berikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kami. Saya kira itu dari saya cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Supardi atau dari Ombudsman. Ya, Pak Supardi, beliau datang jauh-jauh dari Jakarta, kita berikan kesempatan. Silakan Bapak. Selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati Pak Kapolda serta rekan dari Ombudsman, para pejabat utama Polda Jambi. Kompolnas punya kepentingan dalam kasus ini adalah untuk memastikan bahwa polisi, dalam hal ini Polda Jambi, bekerja dalam pengungkapan kasus ini dilakukan secara profesional. Itu yang pertama. Yang kedua,
kami juga ingin memastikan bahwa Polda Jambi bekerja secara mandiri, independen, tanpa tekanan, tanpa pengaruh dari pihak manapun. Sehingga kami ingin memastikan itu, dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh Pak Kapolda, dan pagi ini kita menyaksikan anggota yang terlibat dalam kasus penyimpangan itu telah dilakukan PTDH, dan kami juga berkepentingan untuk memastikan bagaimana konstruksi peristiwa ini secara utuh. Oleh karena itu kami juga melakukan pendalaman, dan nanti kami akan ikut di dalam rekonstruksi untuk memastikan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini dan berkontribusi dalam peristiwa ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Akan tetapi kita juga harus memastikan kalau memang ada yang tidak terlibat secara langsung, maka punishment yang harus diberikan adalah punishment yang bersifat proporsional. Oleh karena itu kami memberikan dukungan moral pada Pak Kapolda dan jajaran untuk mengungkap kasus ini secara transparan, kemudian dilakukan secara akuntabel, profesional, dan yang pasti adalah kemandirian Polda Jambi untuk mengambil keputusan. Karena bagi kami, tekanan apapun terhadap pihak kepolisian untuk melakukan pengambilan keputusan itu adalah hal yang tidak proporsional. Jadi kami ingin memastikan itu. Oleh karena itu Pak Kapolda alhamdulillah mengundang kami untuk melihat konstruksi peristiwa ini melalui kegiatan rekonstruksi yang akan dilakukan pagi ini. Kami juga melihat bahwa itikat baik dari Polda untuk menihilkan apa yang kita sebut sebagai code of silence di kepolisian ini terbukti pagi ini. Tanpa ragu secara tegas Kapolda mengambil keputusan untuk mem-PTDH pihak-pihak yang sudah secara clear dan terbukti terlibat dalam peristiwa yang sedang menjadi perbincangan pada pagi hari ini. Oleh karena itu rekan-rekan media sekalian, ayo kita kawal kasus ini sehingga keadilan itu bisa ditemukan dan pihak yang berbuat itu mendapatkan punishment. Akan tetapi juga kita pastikan bahwa punishment itu diberikan secara proporsional, bukan karena tekanan, bukan karena desakan, tapi karena fakta dan bukti yang memang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berkontribusi terhadap peristiwa yang terjadi. Mungkin itu dari kami di Kompolnas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolda dan Pak Wakapolda beserta jajaran. Hari ini kami Ombudsman diundang Pak Menpolda Jambi untuk menyaksikan pemberhentian tidak hormat terhadap anggota Polri. Tentunya kami di Ombudsman tentu mengapresiasi bahwa ini merupakan komitmen yang tegas dari Pak Kapolda beserta jajaran terkait tentunya juga maladministrasi. Tentunya ini merupakan komitmen reward enforcement betul berjalan di Polda Jambi. Tadi sudah disampaikan juga dari Pak Kompolnas selaku pengawas juga di kepolisian. Beliau sudah turun, tentunya kita akan menunggu hasil dari Pak Kompolnas juga terkait rekonstruksi. Nah, mungkin tentunya kita Ombudsman dan juga masyarakat Jambi sudah pasti mendukung pihak kepolisian daerah Jambi dalam mengungkap kebenaran, dan juga tadi ini salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari tentunya dari kepolisian Polda. Saya rasa itu tentunya kami Ombudsman akan terus mengawasi terkait hal tersebut. Terima kasih. Pak Kabid Humas silakan dikendalikan kalau ada yang mau tanya. Bapak di sini Pak, di depan sini. Silakan rekan-rekan, atau yang mau ditanyakan? Ada? Mas Dimas? Untuk personil yang dari Polres itu kasusnya apa ya? Yang kejadian dari Polres Sarlangun dan Polda. Di Propam, Pak Iwasnya ingat nggak? Yang saya ingat itu satu itu narkoba, Sarolangun, Isersi. Tapi ke Kabid Propam lah ya, oke ya. Oke, ya. Untuk tepatnya supaya nggak salah, apa kesalahannya banyak ya? Saya jawab singkat saja, tapi banyak kayaknya beberapa komplikasi. Pak, Jadi, terkait rekonstruksi hari ini, berarti langsung gelar perkara ya nanti setelah ini. Karena kan ada yang jadi pertanyaan, yang 3 orang itu Pak. Ya, ada 3 orang. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Baik. Rekonstruksi itu adalah bagian daripada
proses atau manajemen penyidikan. Ini untuk meyakinkan peran-peran daripada saksi yang mungkin bisa jadi tersangka, lalu tersangka juga. Ya, kami sudah mem-BAP begitu. Namun kami juga perlu melihat situasi sebenarnya, sehingga kita tidak bermain dengan akal pikiran kita bahwa kalau sekiranya begini harus begini, begitu. Ya. Jadi ini adalah namanya juga kembali konstruksi, mengkonstruksikan. Ya. Apakah setelah ini gelar perkara itu saya serahkan sama Pak Direktur penyidik. Saya tidak mau intervensi. Tapi yang saya tahu beliau melaporkan sudah melakukan gelar perkara juga sebelumnya. Jadi disinilah terlihat bahwa ini dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, ya, cepat, baik di zaman kemajuan teknologi informasi, tapi harus benar, harus tepat. Ya, kami bertindak dengan azas profesionalisme dan juga kami bertindak dengan hukum-hukum yang ada, legalitas dan lain sebagainya. Ya, jelas ya Mas ya. Oke, Aryo, mainkan dulu. Hah? Aku senang kalau katanya. Oke Mas ya, yang lain boleh cukup ya. Baik ya, tolong kami dibantu, silakan dikawal. Terima kasih untuk Pak Kompolnas dan tim. Terima kasih dari Ombudsman. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih khususnya untuk teman-teman media. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.